Salam saudara-saudara, kita jumpa lagi dalam saatnya menabur, persiapan khotbah minggu. Dan untuk itu saya ajak kita berdoa. Bapa Surgawi, perlengkapi kami dengan hikmat-Mu untuk kami mendalami dan mengerti kehendak firman-Mu. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita untuk persiapan khotbah minggu ini adalah Lukas pasal 1 ayat 39-45 dengan tema membangun persaudaraan menyambut Natal. Dalam teks ini saudara, menurut saya ada 4 hal menarik. Kita lihat bagaimana karya Roh Kudus yang benar-benar mengagumkan mempertemukan dua perempuan, Maria dan Elizabeth. Pertama, Allah menempatkan Maria dan Elizabeth dalam posisi yang mirip. Maria mendapat kabar dari malaikat bahwa ia akan hamil tanpa sentuhan seorang laki-laki. Ada karya Roh Kudus di situ. Sementara Elizabeth hamil dan meski ia memiliki suami, namun kehamilannya juga rentan karena ia hamil di usia tua. Dan dalam teori medis ini berbahaya. Jadi teks ini mempertemukan dua orang perempuan dengan pengalaman yang menegangkan sekaligus menakjubkan. Hal kedua, jika kita melihat keberadaan Elizabeth dan keluarganya, kisah kehamilannya seperti mengulangi kisah Abraham dan Sarah, hamil pada usia tua. Perempuan Israel dalam cara pandang orang Israel, mereka yang tidak hamil itu tentu saja dianggap sebagai sebuah aib. Bertahun-tahun Elizabeth menikmati cara pandang itu. Tentu saja yang membedakan dari kisah kemiripan dengan Abraham dan Sarah ialah Elizabeth tidak menyeret suaminya untuk mencari perempuan lain hanya demi pengakuan bahwa ia bukan suami yang tidak subur seperti yang Sarah lakukan pada Abraham. Dan jika dalam kisah Abraham dan Sarah nampak Sarah yang tertawa karena mendengar berita malaikat bahwa ia akan hamil pada usia tua, maka peran Sarah justru diambil oleh Zakaria. Hal ini sama dengan meremehkan berita malaikat, berita kebenaran. Rupanya teks ini secara terbuka menunjukkan kelemahan iman dari Zakaria. Dia mungkin terbiasa sebagai imam dan hidup dalam rutinitas ritual ibadah, lalu kehilangan pemaknaan iman karena rutinitas. Hal ketiga, dalam teks ini tampak dua perempuan ditonjolkan untuk menunjukkan komitmen iman dari orang-orang yang dianggap lemah, namun bisa memberi kontribusi bagi pengetahuan iman kita. Teks ini begitu dalam menempatkan pergumulan manusia dari cara pandang status atau penderitaan perempuan, dan dari pergumulan yang berat itu kita seperti dibawa pada fakta di mana bahwa orang-orang lemah yang selalu dianggap tidak memiliki kekuatan, potensi, dianggap diam, tiba-tiba mereka bersuara menunjukkan potensi. Sekarang mereka berbicara kepada dunia, mereka berbicara kepada kita semua tentang karya Allah di luar nalar manusia. Kaum-kaum lemah sekarang berbicara dan mereka seolah balik menertawakan dunia yang selalu terkurung dalam cara berpikir manusia. Dan keempat, kita tidak diberitahu dengan siapa Maria pergi ke rumah Elizabeth, tapi kita seperti dibawa pada sebuah proses eksodus. Saat Abraham masih bertanya tentang kapan keturunannya yang sah, Tuhan membawanya keluar dari rumah dan menyuruhnya menghitung bintang di langit. Saat Yusuf keasikan dengan dunia anak rumahan, Tuhan yang membawa masuk dalam proses eksodus agar ia menyadari bahwa ia memiliki potensi yang besar dan tidak hanya terkurung di rumah saja. Sampai Israel yang harus juga banyak belajar dengan proses eksodus, bahkan belajar di negeri penindasan. Proses eksodus membuat kita makin kaya dalam hikmat, bahwa iman makin bertumbuh ketika kita bersiap menyongsong kehendak Tuhan dengan keluar dari zona-zona ketakutan kita. Kenapa saya bilang teks ini menarik saudara? Karena dari sini kita belajar makna dari kunjungan Maria. Iman itu akan bertumbuh manakala kita mau berbagi pengalaman. Kita mau keluar dari zona kecemasan kita. Kita ketika menghadapi sebuah pergumulan seringkali kita merasa sebagai orang-orang yang paling sial.
Atau bisa jadi mungkin kita begitu arogan karena kita sudah bisa melewati persoalan-persoalan. Hanya dengan Exodus kita akan menemukan berbagai hal baru, karena dengan Exodus ada kemungkinan kita berbagi pengalaman dengan orang lain, sehingga kita akan teguh menemukan cara Tuhan yang unik menyertai setiap orang, dan kita makin yakin bahwa setiap janji Tuhan itu tidak pernah salah. Lalu bagaimana teks ini ditelusuri untuk menjawab tema kita membangun persaudaraan menyambut Natal? Saudara, di momen Advent ini kita belajar beberapa hal. Pertama, keluarga adalah tempat pertama berbagi beban. Teks kita mengindikasikan suatu sikap ingin tahu dari Maria atas berita malaikat akan kehamilan Elizabeth. Dalam Lukas pasal 1 ayat 39 disebutkan bahwa Maria berkunjung dan dia langsung berjalan. Bahasa Yunaninya menggunakan kata benda spoudei, yang dapat berarti tergesa-gesa cepat, tetapi juga dapat membawa gagasan tentang keinginan, ketekunan, antusiasme dan semangat. Pertanyaannya, mengapa ia terburu-buru? Sebagai perempuan muda, Maria tentu saja masih aneh dengan berita yang disampaikan oleh malaikat. Dia tidak berpengalaman. Dengan antusias itu Maria pergi ke sebuah daerah pegunungan, meninggalkan Nazaret ke daerah pegunungan Yudea di sebuah desa sekitar 5 mil sebelah barat Yerusalem. Beberapa ahli PB menyebut tempat itu termasuk Hebron, selatan Yerusalem, dan Ein Karem. Perjalanan itu kira-kira 80 sampai 100 mil, membutuhkan 3 sampai 4 hari perjalanan. Jarak perjalanan yang jauh itu tidak merintangi semangat Maria. Pertanyaannya adalah, mengapa Maria mengunjungi Elizabeth dengan jarak yang jauh? Ada beberapa jawaban. Pertama, Maria mengunjungi Elizabeth karena kabar malaikat untuk membuktikan bahwa ternyata Elizabeth juga sedang hamil 6 bulan. Lukas 1 ayat 36. Jadi ini semacam perintah dari Tuhan. Kedua, ada teolog yang memberi pikiran berbeda dengan mencoba menarik makna kunjungan Maria, bahwa lingkaran perjalanan Maria ini membuktikan ciri kemesiasan yang Yesus. Maria sudah dibiasakan untuk hidup dalam lingkaran ciri-ciri kemesiasan yang diperkenalkan bagi semua orang karena dia adalah ibu Yesus. Saat Maria mengunjungi Elizabeth sebenarnya menguak misteri dari janji Yesaya pasal 7 ayat 14 tentang Immanuel. Ini ciri yang mau disebutkan. Nama Immanuel menunjukkan perannya membawa hadirat Allah kepada manusia. Kunjungan itu secara tidak sengaja menunjukkan visi Immanuel sebagai Allah yang menjumpai manusia. Di Exodus keluar menjumpai manusia. Ketiga, setelah membaca teks ini menurut saya mengapa Maria terburu-buru? Kita harus memahami keadaan psikologinya sebagai seorang perempuan muda. Maria membutuhkan pemantapan, bimbingan. Dan ketika nama Elizabeth disebutkan, Maria merasa tidak asing sebab Elizabeth adalah sepupunya. Advent menguak satu nilai persaudaraan bahwa sesungguhnya yang disebut saudara adalah kita, pihak pertama yang selalu menopang, menghibur dikala lemah, mendoakan dikala kita berhadapan dengan berbagai persoalan. Persaudaraan mesti menjadi tempat pertama memahami pergumulan-pergumulan yang tidak diketahui orang lain. Sebab dalam persaudaraan pula kita belajar menyimpan rahasia dan kita belajar berbagi beban kehidupan yang berat ini. Saudara perhatikan dalam tradisi kita, biasanya menyambut Natal kakak adik keluarga bersama-sama membersihkan kuburan baik opa, oma, bapa, mama atau kuburan saudara-saudara kita yang telah meninggalkan kita. Semua itu semacam pembuktian bahwa betapa kita mencintai relasi persaudaraan. Sayangnya, kadang kita hanya bersatu membersihkan kuburan, tapi kita tidak bersatu di dalam kehidupan ini. Maria membutuhkan pendampingan itu. Ia belum berpengalaman dan ia tahu kehamilannya juga berisiko. Hal kedua, saudara-saudara, teks ini dalam nuansa Advent ini sebenarnya dia berbicara tentang hospitalitas. Satu suasana penyambutan, seperti suasana at home, menerima tamu, orang merasakan suasana yang indah. Dalam ayat 40 narasi perjumpaan Maria dan Elizabeth disebutkan, ketika memasuki rumah Elizabeth, Maria menyapa, "Salam alaikum." Salam alaikum. Itu ciri salam orang Yahudi. Semua orang terbiasa mengucapkan salam itu. Itu sapaan yang menunjukkan ciri khas persaudaraan. Sapaan salam dalam ayat 41 menjadi sangat spesial karena menurut kesaksian Alkitab, mendengar salam itu, anak dalam rahim Elizabeth melonjak atau bergerak
dan Elizabeth tiba-tiba dipenuhi dengan Roh Kudus. Kita menemukan suasana kegembiraan dengan kehadiran Maria. Persaudaraan menjadi berarti ketika kita saling menunjukkan sikap at home, menerima satu dengan yang lain. Sebab hal pertama dari persaudaraan bukan apa yang kita punya, bukan materi, harta, kekayaan, jabatan, status, tapi soal hati kita, soal penerimaan kita terhadap keberadaan saudara kita. Dan suasana itu kita temukan dari kehadiran Maria. Di keluarga Elizabeth sangat bersukacita, bahkan Yohanes Pembaptis yang masih ada dalam rahim Elizabeth pun ikut melonjak, ikut bergembira. Ada teolog yang mengatakan bahwa suasana at home itu menunjukkan bahwa Maria mampu mengkomunikasikan salam Allah, sebab ia tidak hanya hadir sebagai saudara, suaranya mencerminkan kewibawaan sebagai hamba Allah. Maria juga sedang mencirikan kemesiasan Yesus dalam dirinya. Kita tahu bahwa dalam Yesaya 9 ayat 6 salah satu ciri dari Mesias adalah Raja Damai. Istilah Ibrani bagi damai, Shalom, sering digunakan sebagai rujukan kepada ketenangan orang, individu, kalangan ataupun bangsa-bangsa. Tetapi makna damai yang lebih mendasar ialah keharmonisan rohani yang datang sebagai akibat dari pemulihan hubungan antara seseorang dengan Allah. Bayangkan hanya dengan ucapan bayi dalam kandungan Elizabeth melonjak. Dalam bahasa Yunani kata melonjak dipakai kata skirtao, maksudnya adalah kegirangan. Kata ini dipakai untuk membedakan bayi yang biasanya bergerak dalam kandungan. Itu bukan gerakan biologis semata, tetapi itu suatu gerakan yang datang, ada tanda sukacita, ada kegembiraan karena salam dari hamba yang diberkati. Ada pengakuan kuasa Allah, di mana dengan bergeraknya bayi dalam kandungan menunjukkan bahwa Allah sedang mengedukasi manusia, bahwa sesungguhnya ketika manusia diciptakan oleh Allah, di dalam kandungan pun Allah mengedukasi manusia sehingga masih berbentuk janin dalam kandungan. Dan ungkapan ini lebih kuat dapat kita lihat dalam ayat 44. Saudara, kita sering sekarang merenung dalam poin besar tentang persaudaraan. Apakah kehadiran kita memberi ketenangan atau duka cita? Apakah suasana at home itu masih ada? Apakah persaudaraan masih ada ruang sukacita, kegembiraan karena kehadiran kita? Jika ruang-ruang kegembiraan itu sudah hampir punah, maka saatnya kita merekonsiliasi relasi-relasi kita. Sebab Sang Raja Damai membawa Shalom untuk pemulihan Israel. Advent mengingatkan kita untuk pemulihan itu. Hal berikut saudara, setelah penerimaan yang luar biasa, dalam ayat 2-44, Elizabeth yang dipenuhi Roh Kudus tiba-tiba mengucapkan beberapa kebenaran yang mengejutkan, seolah mengajari kita bahwa persaudaraan itu bukan hanya berfokus pada apa yang kita punya, pekerjaan atau aktivitas kita, tetapi tentang bagaimana kita saling menopang dalam kebenaran. Kita cek satu persatu. Pertama, Elizabeth berkata, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu." Kalau kita periksa dalam teks ini, kata diberkati ditulis eulogeo. Tapi sebenarnya kata ini berasal dari kata euphlogimeni, yang merupakan kata ganti orang kedua feminim tunggal. Hanya digunakan untuk Yesus dalam perjanjian baru. Eupphlogimenos digunakan untuk Yesus ketika dia disambut di Yerusalem pada Minggu Palma dengan ungkapan, "Berbahagialah dia yang datang dalam nama Tuhan." Nah, ketika Elizabeth menggunakan kata itu dan dia dipenuhi Roh Kudus, dia memberitakan apa yang benar. Diberkatilah engkau di antara semua perempuan dan diberkatilah buah rahimmu. Luar biasa saudara. Kata euphlogimeni dikenakan untuk Yesus, tapi turunan kata ini kemudian eulogeo, diberkati, itu dikenakan hanya untuk Maria. Ini ungkapan istimewa sebab kata diberkatilah dalam pemahaman orang Israel ada makna eskatologisnya, suatu pengakuan keistimewaan terhadap seseorang yang dianggap berbeda, dianggap benar sampai pada hari penghakiman. Kita tahu kelak Elizabeth melahirkan Yohanes Pembaptis, seorang yang memiliki nama besar dan pengaruhnya bahkan mengguncang istana. Dan Maria juga akan melahirkan Yesus, Immanuel, Tuhan, Mesias dan Juru Selamat kita. Elizabeth menunjukkan betapa indahnya jika persaudaraan saling menopang agar kita terpanggil menghasilkan generasi yang diberkati, generasi yang mampu mengangkat nama keluarga dan terutama memuliakan nama Tuhan. Kedua, hal lain yang terkandung dalam cara Elizabeth memuji Maria ialah Elizabeth tidak lagi melihat Maria sebatas saudara
atau sebagai saudara yang umumnya mungkin karena usianya muda atau kurang pengalaman. Tetapi Elizabeth mampu melihat bagaimana pemilihan Allah secara khusus bagi Maria. Kuasa Roh Kudus menolong Elizabeth untuk menemukan bagaimana Allah menuntun manusia dalam syara sampai menuju pusat kehidupan. Inilah ciri kemesiasan Yesus yang diucapkan oleh Elizabeth. Sebab Allah berpihak bagi mereka yang lemah untuk menarik mereka kembali pada pusat kehidupan. Nah, bandingkan dengan ungkapan Elizabeth selanjutnya. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Dari sepupu Maria tiba-tiba disapa ibu Tuhanku. Dari sesama manusia, sesama perempuan, tiba-tiba Elizabeth menempatkan dirinya meski dia lebih berusia sebagai seseorang yang tidak layak. Dan Maria menjadi suatu sosok kudus bagi dirinya. Elizabeth secara tidak sengaja sedang memproklamasikan ciri khas Mesias yang mau menerima orang-orang lemah, orang-orang berdosa dan memulihkan mereka. Dalam Lukas pasal 4 ayat 18 kita mendengar proklamasi kemesiasan Yesus ketika ia berkata, Roh Tuhan ada padaku, ia mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik pada orang miskin dan seterusnya. Proklamasi itu membuktikan karyanya sebagai Mesias saat ia menyapa orang-orang yang tidak diperhatikan orang lain. Dia menyapa pemungut cukai, orang berdosa. Dia menyapa Lewi, Sakeus, orang-orang yang terbuang dan dianggap lemah. Dia menyapa perempuan yang kedapatan bersinah. Di dekat Yesus itulah kita menemukan bahwa Yesus yang mencari orang-orang untuk makin dekat pada pusat kehidupan itu. Kita menemukan bahwa Mesias, ada ciri Mesias yang mampu melihat apa yang tidak dilihat mata manusia. Dan bahkan Mesias itu pun rela masuk dalam rahim kematian 3 hari dalam batu kubur yang tertutup. Dan kemudian dari batu kubur yang mati itu ia memancarkan kehidupan. Buah rahim diberkati sehingga anaknya kelak menjadi berkat bagi seisi dunia. Hal yang berikut saudara, persaudaraan mesti menjadi ikatan yang membuat kita meyakini janji-janji Allah. Saudara tahu di dalam hidup kita itu kita ada banyak hal yang kita alami, tapi kita mesti punya keyakinan terhadap itu. Advent mengajari kita bahwa penantian yang kuat itu ketika apapun relasi kita persaudaraan, kita balut dengan keyakinan akan janji-janji Allah. Dalam ayat 45 disebutkan, dan berbahagialah ia yang telah percaya, sebab apa yang dikatakan kepadanya dari Tuhan akan terlaksana. Elizabeth mengajari kita tentang makna iman sejati, agar kita percaya dan meyakini semua janji-janji Tuhan. Saya tidak tahu apa janji-janji Allah itu, tetapi kita menyadari dalam teks ini disebutkan bahwa Elizabeth hamil di usia tua. Tentu saja ini adalah kehamilan yang paling berisiko dan rentan dan bisa terjadi hal-hal yang fatal. Tetapi ketika melihat Maria, Elizabeth melihat kehadiran Allah. Allah yang hadir bukan hanya sebagai saudara, tetapi Allah yang hadir untuk menguatkan Elizabeth, memberi rasa aman bagi Elizabeth bahwa kehamilan di masa tuanya dijaga dan didampingi oleh Allah sendiri. Tetapi kita juga jangan lupa bahwa suaminya Zakaria sedang sakit. Ia bisu karena meremehkan kebenaran yang ditunjukkan malaikat. Apa hebatnya teks ini? Ketika Maria datang sebagai saudara untuk didampingi, dikuatkan dan dihibur oleh Elizabeth, justru Maria lah yang kemudian mendampingi, menghibur dan menguatkan keluarga Elizabeth. Dia benar-benar diberkati sebagai ibu Tuhan yang mencirikan sikap Tuhan. Jika Allah berada dalam kehidupan kita, kita bukannya membawa persoalan bagi saudara-saudara kita, tetapi kita malah menjadi solusi bagi persoalan saudara-saudara kita. Tidak salah kalau saudara baca teks ini baik-baik sampai di ayat 56, setelah Maria menyanyikan pujian. Maria tinggal sampai 3 bulan. Mengapa? Untuk memastikan kandungan Elizabeth aman sampai tiba waktu melahirkan, dan ia melahirkan dengan sukacita. Pada saat itu Elizabeth ketika melahirkan, dia dihormati sebagai perempuan Israel, dan suaminya sebagai seorang imam belajar mengubah diri ketika sembuh dari bisu. Keluarga ini kembali menemukan Tuhan dan diperkaya sebagai orang-orang benar, orang-orang beriman. Ini adalah kunjungan yang membebaskan, persaudaraan yang saling membebaskan, karena Tuhan hidup dalam persaudaraan yang tulus ini. Dan Maria pun pulang sebagai pembebas. Ia membebaskan ketakutan dirinya dan membebaskan keluarganya.
Tuhan hidup dalam dirinya dan ia menjadi pembebas. Saudaranya, dia tolong saudaranya, dia yang awalnya ketakutan justru sekarang dia memberi kekuatan bagi saudaranya. Dari dilema ketakutan karena hamil di usia tua, dan mereka bertobat karena meremehkan Tuhan. Maria pulang sebagai pembebas. Kita lihat dia menjadi saudara yang bukan ditopang, tapi justru dia menopang sekaligus belajar bahwa janji-janji Allah itu nyata. Selamat Advent. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Perlengkapi kami dengan roh-Mu ketika kami mempersiapkan firman-Mu agar berguna bagi pemberitaan-pemberitaan firman-Mu. Amin.